pendekatan saintifik. Nah, penasaran kan apa itu pendekatan saintifik? Nah, menurut Kemendikbud 2014, pendekatan saintifik merupakan model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang melakukan proses pengumpulan data meliputi observasi, menanya, mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, kemudian mengkomunikasikannya. Selanjutnya itu ada menurut Hosnan 2014, pendekatan saintifik adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, prinsip dengan cara melalui mengamati, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merumuskan dan mengumpulkan data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikannya. Selanjutnya, menurut Rusman 2015, pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi terhadap materi yang dipelajari. Selain itu, untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengaktualisasikan kemampuan sebagai kegiatan pembelajaran yang telah dirancang oleh guru kelasnya. Selanjutnya ada karakteristik pendekatan saintifik menurut Hosnan 2014 ada 4. 1. Berpusat pada peserta didik. 2. Melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, prinsip, dan hukum. 3. Melibatkan proses kognitif yang potensial dalam merangsang intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi. 4. Dapat mengembangkan karakter siswa. Adapun tujuan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, pertama untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa, kedua untuk mengembangkan karakter siswa, ketiga untuk agar siswa bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik, kemudian memiliki hasil belajar yang tinggi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran saintifik menurut Hosnan 2014 itu ada 6. 1. Untuk meningkatkan kemampuan intelek siswa, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi. 2. Untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. 3. Terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa belajar itu sangat dibutuhkan, dan dengan menggunakan 5M tadi, mengamati, menanya, menalar, dan mengkomunikasikan, mencoba, itu anak secara langsung hingga pembelajaran menjadi bermakna. 4. Diperolehnya hasil belajar yang tinggi. 5. Untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis karya ilmiah. 6. Untuk mengembangkan karakter siswa. Baiklah, selanjutnya itu prinsip-prinsip pendekatan saintifik menurut Hosnan 2014 itu ada 8. Pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Kedua, pembelajaran berbentuk student self-concept. Ketiga, pembelajaran terhindar dari paraverbalisme. Keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa melatih kemampuan dalam berkomunikasi. Nah, di sini sangat berperan penting di mana ada komunikasi setiap siswa setelah melakukan diskusi. Nah, itu dihasilkan, dipresentasikan, jadi melatih siswa untuk berkomunikasi, mengajukan pendapat. Nah, disinilah peran guru harus penting di sini. Kedelapan, adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Baiklah, selanjutnya itu adalah langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Nah, jadi seorang guru harus mampu mempunyai inovasi,
mempunyai kreativitas yang tinggi, dan mempunyai ide-ide yang cemerlang, di mana pendekatan saintifik ini sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Karena ini membuat siswa lebih aktif, lebih mempunyai keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan mengembangkan karakter siswa. Nah, di sini guru harus tahu juga bagaimana langkah-langkah pendekatan saintifik. Nah, itu ada 5M. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikannya. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Pertama itu mengamati atau observasi. Nah, di sini dimaksud dengan mengamati itu metode pengamatan ini sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan. Dengan metode ini, peserta didik mampu menemukan fakta-fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Nah, di sini maksudnya itu berdasarkan pengalaman siswa, siswanya langsung mengamati secara langsung. Jadi pembelajaran sehingga bisa diingat dengan lama. Yang kedua itu menanya. Nah, di menanya ini pada kurikulum 2013, kegiatan menanya diharapkan muncul dari siswa. Kegiatan belajar menanyakan dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang belum dipahami oleh peserta didik. Adapun yang diamati seperti setelah melakukan eksperimen, setelah melakukan membaca, setelah kelompok lain berpresentasi. Nah, jadi di sini peserta didik harus menimbulkan rasa ingin tahunya dengan bertanya. Oke, yang ketiga itu mengumpulkan informasi. Nah, yang ketiga mengumpulkan informasi. Kegiatan mengumpulkan informasi ini merupakan tindak lanjut dari bertanya tadi. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Melalui berbagai cara, peserta didik dapat membaca berbagai sumber, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih diteliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Nah, sehingga siswa banyak mendapatkan informasi-informasi yang akurat. Yang keempat itu ada mengasosiasikan atau mengolah informasi. Nah, di sini dalam kegiatan ini terdapat kegiatan menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik mampu merupakan pelaku aktif. Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta yang empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Nah, setelah kita mendapat informasi, kita olah lagi, kita cari lagi kebenaran yang akurat dengan cara membaca informasi-informasi yang lebih akurat. Tuh. Yang kelima adalah mengkomunikasikan. Maksudnya sini, pada pendekatan saintifik ini, guru diharapkan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang telah ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, dan menemukan pola. Nah, pada komunikasi ini, tahap terakhir ini, misalkan setelah siswa berdiskusi, setelah siswa bereksperimen, setelah siswa membaca, nah itu secara berkelompok biasanya disuruh mengkomunikasikan hasil kerjanya, baik itu hasil kerja eksperimen, hasil kerja kelompok. Di sini dengan tujuan untuk agar siswa mampu mengungkapkan pendapatnya, berani dalam mengemukakan argumen-argumennya, sehingga peserta didik menjadi pribadi yang baik. Sehingga dengan adanya pendekatan saintifik ini membuat pembelajaran lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Dan juga sebagai guru, kita juga harus mampu menggunakan media-media yang kreatif, yang model elektronik. Itu juga bagus karena bisa meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, sehingga siswa mau untuk mengikuti pembelajaran dengan secara senang, dengan menarik. Nah, di sini juga guru harus mampu
mengendalikan siswa-siswanya agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tonton terus video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.